selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita secara online. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju pada kehadirat Allah yang Maha Kudus. Kita mulai dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Tebuskan dosaku.
Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayatnya yang ke-7. Demikian. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kehadirat Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, dan bahkan pada saat ini di hari perhentian ini Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati anugerah Tuhan dalam peribadatan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami telaah, dapat kami mengerti, dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, kuasa Roh Kudus-Mu juga menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama kita membuka dari Ester pasal 7. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu.
karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istana sendiri? Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta. Rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakah dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang membaca serta merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anakku yang terkasih, saya ingin mengawali renungan ini dengan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Nilai dari sebuah batu. Suatu hari, seorang anak laki-laki bertanya kepada ayahnya tentang nilai dari hidupnya. Alih-alih menjawab, sang ayah justru mengeluarkan sebuah batu yang terlihat unik dan menyuruh putranya membawa batu tersebut dan menjualnya di pasar. Ayahnya berpesan pada anaknya, "Nak, jika ada yang bertanya berapa harganya, angkat saja 2 jarimu dan jangan katakan apa-apa ya. Lalu bawa pulang lagi batu itu ke sini. Apakah kamu mengerti?" Anak itu pun mengangguk. Di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini memperhatikan batu unik di tangan anak ini, lalu bertanya, "Hai bocah, batu yang kamu pegang itu kelihatannya bagus. Berapa harganya? Saya ingin memakainya untuk hiasan di kebun saya." Sang anak tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat 2 jarinya. Wanita itu lalu berkata, "Oh, 20.000 rupiah ya? Boleh juga. Baiklah, saya beli." Tapi anak itu pun segera kabur dari hadapan si wanita. Ia lari pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya bahwa ada seorang wanita ingin membeli batu itu dengan harga 20.000 rupiah. Ayah pun berkata lagi, "Sekarang, coba kamu bawa batu itu ke museum. Dan jika ada yang ingin membelinya, jangan ucapkan sepatah kata pun. Cukup angkat 2 jarimu." Anak itu kemudian pergi ke museum. Di sana ada seorang pria yang ingin membeli batu itu. Anak itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengacungkan 2 jari. Pria itu lalu berkata, 2 juta? Boleh, saya beli. Batu itu akan menjadi koleksi yang bagus di museum ini. Anak itu terkejut dan berlari pulang. Lalu dia memberitahu ayahnya bahwa seorang pria ingin membeli batu itu seharga 2 juta rupiah. Ayahnya kemudian berkata, "Nah, terakhir, ayah ingin kamu membawa batu itu ke toko batu-batu berharga. Tunjukkan batu itu, dan jika ada yang menanyakan harganya, jangan ucapkan sepatah kata pun. Cukup angkat 2 jari." Anak itu kemudian pergi ke toko batu berharga. Dia menunjukkan batu itu kepada pemiliknya. Pemilik toko berkata, "Wah, Nak, dari mana kamu mendapatkan batu itu?"
Ini adalah salah satu batu paling langka di dunia. Saya harus memilikinya. Berapa kamu mau menjualnya? Anak itu tidak berkata apa-apa dan kembali hanya mengangkat 2 jarinya. Oh, 200 juta. Baiklah, itu harga yang pantas untuk sebuah batu langka. Saya beli. Sang anak sangat terkejut. Dia lalu berlari ke rumah menemui ayahnya lagi. Dia menjelaskan bahwa ada yang ingin membeli batu itu seharga 200 juta rupiah. Kini ayahnya tersenyum, lalu berkata, Nah, nak, apakah kamu sudah tahu nilai hidupmu sekarang? setiap orang itu unik dan memiliki nilai yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Asalkan ia mampu dan ditempatkan di posisi yang tepat. Kita dapat memilih sendiri hendak menempatkan diri di sekeliling orang-orang yang menganggap kita senilai Rp20.000 atau Rp200 juta. Pilihlah hal itu dengan bijak, karena itu akan membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Seperti sebuah ungkapan bahasa Inggris, the right man on the right place. Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan video tadi. Kesan apa yang Bapak Ibu tangkap dari tayangan video itu? Kisah tentang batu yang dibawa ke tempat yang berbeda, batu yang sama dibawa ke tempat yang berbeda tetapi memiliki nilai jual yang berbeda. Mulai dari yang rendah, sedang, sampai ke yang tinggi atau bisa dikatakan mahal. Batu itu memiliki nilai sesuai dengan tempatnya. Di pasar nilainya rendah, kemudian di toko perhiasan, batu perhiasan lumayan mahal, lebih tinggi dari yang di pasar. Tetapi ketika ditempatkan di museum itu memiliki nilai yang sedang, tetapi ketika ditempatkan di toko batu perhiasan, toko batu berharga, maka nilainya sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, pesan yang mau disampaikan adalah bahwa sesungguhnya kita ini memiliki nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan seperti apa yang kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan keberadaan kita, sesuai dengan kehadiran kita, dan bahkan juga sesuai dengan talenta yang kita miliki. Nilai kehidupan yang baikkah atau nilai kehidupan yang buruk? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita diajak, diingatkan untuk mari kita belajar dari Ester yang memiliki nilai kehidupan yang sungguh luar biasa. Memiliki nilai kehidupan yang luar biasa hebat. Nilai kehidupan yang sangat baik. Dalam pembacaan kita di sini dikisahkan bagaimana Ester dilibatkan oleh Allah untuk menyatakan karya keselamatan bagi kaumnya, bagi bangsanya, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi pada saat itu, yang sedang terancam pembunuhan oleh Haman. Pembunuhan massal, pembunuhan satu kaum, satu bangsa, atau juga disebut genosida. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab tadi memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya kalau kejahatan, kalau hal-hal yang biasa saja katanya, yang dikatakan oleh Ester, kalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri katanya. Tetapi rencana Haman untuk memusnahkan satu kaum, satu bangsa,
itu adalah tindakan yang jahat. Ester menyebutnya sebagai sebuah malapetaka yang tiada taranya, bencana yang tiada taranya yang menimpa. Kejahatan yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Ester melakukan satu tindakan, yaitu memohon kepada Ahasveros untuk dapat mematahkan, untuk dapat menghambat rencana jahat Haman. Bahkan ketika Raja Ahasveros bertanya kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan raja kepada Ester? Tapi tawaran itu tidak menggoyahkan Ester. Ester hanya minta satu permohonan kepada raja, yaitu supaya bangsanya, kaumnya terselamatkan dari ancaman niat jahat Haman yang akan memusnahkan kaumnya, bangsanya, bangsa Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita melihat Ester seorang perempuan, memang dia punya posisi yang luar biasa sebagai ratu. Tetapi ketika orang sudah nyaman dengan posisinya, orang sudah nyaman, enjoy dengan keadaannya, mungkin bisa saja dia akan lupa apa yang terjadi dengan keluarganya, dengan kaumnya, dengan bangsanya, dan bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Ester tidak demikian. Ester dia menunjukkan kepedulian dan kepekaannya. Dan bahkan dia ikut serta, ikut ambil bagian, dan bahkan memiliki peran yang sangat penting dalam keselamatan bangsanya, kaumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karya keselamatan Allah selalu melibatkan manusia, selalu melibatkan kita. Ketika Allah hadir, ketika Allah menyelamatkan umat manusia, Allah pun melibatkan manusia. Bahkan Allah rela hadir dalam wujud dan rupa manusia. Allah yang kudus, dia mengosongkan dirinya dan hadir dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Sehingga kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang percaya kepada Kristus beroleh anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi renungan bagi kita dan bahan refleksi bagi kita adalah ketika kita sudah menerima anugerah karya keselamatan dari Allah, sikap dan respon seperti apa yang kita tunjukkan? Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil dan diajak oleh Tuhan untuk ikut serta meneruskan karya keselamatan Allah di tengah-tengah kehidupan Allah. Di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karya keselamatan Allah harus terus kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita melalui kepedulian kita, kepekaan kita kepada sesama, kepada orang lain. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian adalah agen-agen yang sudah dipilih dan ditempatkan oleh Tuhan sesuai dengan tempat kita masing-masing, sesuai dengan potensi kita masing-masing untuk menghadirkan karya-karya Allah. Sehingga saya, Bapak, Ibu, Saudara menjadi batu-batu yang berharga, yang memiliki nilai yang luar biasa,
Oleh karena kita hadir, menghadirkan kasih Allah, menghadirkan kabar sukacita, menghadirkan damai sejahtera bagi sesama dan bagi kehidupan kita. Terlebih Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang masih terus dirundung dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang hadir, memimpin, memberkati, dan menyelamatkan dan melindungi kita. Allah yang terus hadir memberkati kehidupan ini. Tetapi Allah juga dapat memakai kita, memakai saya, memakai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk menjadi saluran berkat, menjadi anugerah bagi sesama, sehingga karya Allah, kasih karunia Allah boleh dapat terus dilanjutkan dan diwujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dihimpun, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Hidup
Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau pada hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk dapat mampu menempatkan diri kami yang bernilai ini untuk menghadirkan karya-karya keselamatan Allah melalui kepekaan dan kepedulian kami kepada sesama kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun selama sepekan ke depan. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia kepada mereka. Dan biarlah dengan pertambahan usia, mereka boleh semakin dewasa, semakin berhikmat, semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesakitan oleh karena sakit penyakit, maupun yang sedang dalam proses pemulihan, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan hadir untuk terus menyatakan kasih-Mu yang dapat memberikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesabaran dan pengharapan dalam proses pemulihan yang mereka lakukan. Kami pun saat ini berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati setiap keluarga kami masing-masing dalam keseharian kami, dalam relasi suami istri, orang tua dengan anak, dalam usaha dan pekerjaan kami. Demikian juga dengan pendidikan anak-anak kami, dan bahkan juga dengan para orang tua kami. Engkau yang senantiasa ikut campur tangan. Dan bahkan jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan dan beban berat, kiranya mereka juga ya Tuhan dapat menyambut ajakan Tuhan, datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya dalam kasih-Mu. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi persekutuan kami yang sampai saat ini kami masih melakukan ibadah secara online. Biarlah ibadah online ini pun ya Tuhan boleh menjadi pengobat rindu bagi kami untuk bersekutu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang belum memungkinkan ibadah dilaksanakan secara onsite. Tetapi biarlah ya Tuhan, ibadah online ini tidak menghalangi kami untuk kami bersekutu. Oleh karena itu, biarkanlah hati kami tetap fokus dan tertuju ke hadirat Allah. Bapa, kami pun saat ini berdoa bagi majelis jemaat, bagi komisi-komisi, dan juga panitia yang ada di dalamnya. Dengan segala tantangan dan pergumulan pelayanan yang terjadi saat ini, kiranya Tuhan senantiasa terus memberikan kepada kami kesetiaan, kesabaran, dan ketekunan dalam menjalankan panggilan dan pelayanan kami. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi kehidupan kebersamaan kami secara oikumene,
Dimanapun Tuhan Engkau menghadirkan gerejamu, kiranya Engkau boleh pakai gerejamu ini menjadi alat Tuhan untuk memberitakan dan menghadirkan karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus. Berkati juga ya Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami dengan berbagai problem, persoalan kehidupan berbangsa. Kiranya Engkau hadir memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Terlebih juga untuk kehidupan, keberagaman, toleransi beragama. Kiranya kami boleh hidup rukun, tentram dan damai satu dengan yang lainnya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Inilah segala doa dan juga harapan kami ya Tuhan, yang senantiasa kami bawa di hadapan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai satu persekutuan. Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan kita
dengan senantiasa menjalankan panggilan hidup kita, yaitu ikut sertalah dan turutlah bersama-sama umat Allah untuk menghadirkan kasih Allah sesuai dengan potensi, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Pulanglah dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.